Nah, di web kali ini kita akan membahas mengenai inovasi terbuka. Apa sih inovasi terbuka itu? Inovasi terbuka atau open innovation adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan, desain dan pengembangan produk baru, dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Nah, dalam inovasi terbuka ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Di antaranya, keuntungan yang pertama yaitu mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan. Yang keempat, peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang keenam, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang ketujuh, berpotensi untuk pemasaran viral. Yang kedelapan, transformasi digital yang ditingkatkan. Yang kesembilan, berpotensi untuk melengkapi model bisnis yang baru. Dan keuntungan yang terakhir yaitu memanfaatkan ekosistem inovasi. Selain keuntungan, inovasi terbuka juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu kemungkinan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. Yang kedua, potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai akibat dari pengungkapan kekayaan intelektual. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. Yang keempat, merencanakan cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal dengan benar. Dan kelemahan yang terakhir yaitu menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari inovasi eksternal. Selanjutnya adalah prinsip inovasi terbuka. Prinsip inovasi terbuka terbagi menjadi 6. Yang pertama, tidak semua orang pintar bekerja untuk kita. Kita perlu untuk bekerja dengan orang-orang pintar di dalam dan di luar perusahaan. Nah, ini betul sekali, karena kerjasama dengan orang-orang pintar di dalam dan di luar perusahaan tentu dapat membantu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam sebuah organisasi. Mendukung kolaborasi yang efektif bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, external R&D dapat menciptakan nilai yang signifikan, sedangkan internal R&D dapat mengembangkannya. Nah, kerjasama dengan eksternal R&D dapat membawa masukan segar, perspektif baru, dan akses ke sumber daya tambahan. Sementara, internal R&D memungkinkan organisasi untuk mengelola dan mengembangkan pengetahuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Kombinasi dari keduanya seringkali menjadi pendekatan yang optimal untuk inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, perusahaan tidak harus melakukan penelitian sendiri dan menciptakan keuntungan darinya. Nah, banyak perusahaan yang berhasil dengan memanfaatkan hasil penelitian dan inovasi dari pihak lain, seperti universitas, lembaga riset, atau mitra industri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada keahlian inti mereka sambil tetap mengakses teknologi terbaru dan memperoleh keuntungan dari inovasi eksternal. Yang keempat, bangun model bisnis yang lebih baik untuk jangka panjang. Membangun model bisnis yang berkelanjutan dan adaptif untuk jangka panjang adalah penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan tersebut. Yang kelima, penggunaan yang baik dari internal maupun eksternal pasti akan memenangkan pasar. Dan yang terakhir adalah, tidak ada salahnya membeli intellectual property orang lain untuk kemajuan bisnis model perusahaan kita. Kemajuan bisnis model perusahaan kita dengan membeli hak kekayaan intelektual dari orang lain bisa menjadi strategi yang cerdas untuk mengembangkan bisnis.
Selanjutnya adalah faktor keberhasilan inovasi terbuka. Faktor keberhasilan inovasi terbuka yang pertama adalah manusia itu sendiri, yang mana manusia ini merupakan salah satu aset berharga dalam menggerakkan sebuah bisnis menuju kesuksesan. Dengan budaya kerja yang positif dan kepemimpinan yang efektif juga sangat penting. Dengan manusia yang berkualitas, termotivasi, dan terlatih. Yang kedua, kreasi produk baru yang inovatif. Inovasi merupakan dorongan utama untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang sebuah bisnis. Produk atau layanan baru yang memberikan nilai tambah dan manfaat yang signifikan tentu dapat membedakan bisnis Anda dari pesaing. Yang ketiga, distribusi produk. Dengan membangun saluran distribusi yang efisien dan efektif, tentu memastikan bahwa produk Anda dapat mencapai pasar target dan tepat waktu dengan biaya yang terjangkau. Yang keempat, ide dan gagasan. Ide kreatif adalah bahan bakar untuk inovasi. Dengan memiliki gagasan-gagasan yang menarik dan solusi-solusi unik dapat memperkuat posisi bisnis Anda di pasar. Yang kelima, budaya organisasi. Dengan budaya organisasi, perusahaan yang kuat di mana inovasi, kerja tim, integritas, dan tanggung jawab menjadi nilai inti, dapat membantu memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mencapai lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang keenam, kemitraan. Bermitra dengan pihak lain yang memiliki keahlian, sumber daya, atau akses ke pasar tertentu dapat memperluas jangkauan dan kemampuan bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah kekayaan intelektual. Melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual Anda dengan baik tentu dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Jadi teman-teman, berdasarkan faktor keberhasilan inovasi terbuka yang telah disebutkan di awal, bahwasanya pelaksanaan kolaborasi tidaklah mudah. Suatu perusahaan harus dapat memilih mitra kerja yang memiliki tujuan, target, dan budaya perusahaan yang hampir sama. Menurut Gary P. Pisan dan Roberto Perganti dalam tulisan Which Kind of Collaboration is Right for You yang memperkenalkan 4 model kolaborasi, yaitu Elite Circle. Perusahaan menggunakan sekelompok orang ahli tertentu untuk merumuskan masalah sekaligus juga mengajukan usulan pemecahannya. Yang kedua, Innovation Mall. Perusahaan menggunakan suatu tempat tertentu untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengundang orang-orang atau kelompok-kelompok guna memberikan masukan. Yang ketiga, Innovation Community. Perusahaan menggunakan komunitas untuk mendapatkan masukan dan penyelesaian masalah. Dan yang keempat, konsorsium. Perusahaan memiliki beberapa perusahaan mitra secara selektif untuk merumuskan masalah yang muncul, menentukan mekanisme kerja, serta memutuskan solusi yang akan ditempuh. Baik, selanjutnya kita beralih ke perusahaan yang melakukan inovasi terbuka. Jadi contohnya itu adalah Lego. Lego adalah suatu perusahaan mainan yang mayoritas pengguna Lego adalah orang dewasa dan anak-anak. Untuk itu, Lego melakukan open innovation dengan melibatkan semua orang, siapapun yang ingin menuangkan idenya untuk produk Lego melalui project Lego Kuso, yaitu sebuah website di mana setiap orang bisa menggambarkan ide mereka tentang produk Lego. Ide yang dimaksud adalah ide yang baru, asli dan kreatif, di mana jika proyek yang dibuat dari ide seseorang ini akan mendapatkan 1% dari setiap penjualan produk tersebut. Yang kedua ada Mozilla. Mozilla adalah pengembang browser web Firefox. Mempraktikkan inovasi terbuka dengan memanfaatkan kontribusi dari komunitas pengembang perangkat lunak terbuka. Mereka mengendalikan pengembang sukarela untuk meningkatkan dan mengembangkan produk mereka. Yang ketiga ada Google. Google terkenal karena berbagai inisiatif inovatifnya, termasuk produk Google X yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi canggih masa depan. Dan selain itu, Google juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal dalam pengembangan produk dan layanan baru. Baik, selanjutnya ada strategi untuk mengembangkan bisnis menggunakan inovasi terbuka. Yang pertama ada funding innovation. Fokus pada memberikan bantuan atau fuel untuk semangat inovasi. Funding innovation terbagi menjadi 2, yaitu diantaranya ada innovation investor, yaitu pada awalnya innovation investor adalah corporate R&D, tetapi sekarang telah berkembang dan beberapa tipe muncul, seperti venture capital firms, angel investor, ataupun small business invest companies. Selanjutnya ada innovation benefactors, yaitu tidak seperti investor. Benefactor fokus pada tahap awal pada research discovery. Yang kedua ada generating innovation. Ini strategi memiliki 4 tipe organisasi yang bisa menggunakan ini antara lain
Yang pertama, Innovation Explorers, yaitu spesialisasi dalam melakukan fungsi riset yang dimana fungsi ini berada di dalam corporate R&D laboratories. Selanjutnya, Innovation Merchants, yaitu fokus pada teknologi yang dapat dirumuskan menjadi IP sehingga dapat dijual ke perusahaan lain. Jadi selanjutnya ada Innovation Architects, yaitu menyediakan viewable service di mana menggunakan teknologi yang rumit yang bertujuan untuk membuat value untuk customer. Perusahaan mengembangkan suatu arsitek sistem yang dimana banyak perusahaan yang terlibat. Selanjutnya itu Innovation Missionaries, terbagi menjadi orang atau organisasi yang membuat atau memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Baik, selanjutnya pembahasan yang berikutnya yaitu Commercializing Innovation, terdiri dari dua macam, yaitu Innovation Marketers, sering dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tetapi perusahaan telah mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, Innovation One Stop Center, yaitu menyediakan kombinasi produk dan jasa, dan perusahaan akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif. Baik, selanjutnya kita beralih ke model-model inovasi terbuka. Yang pertama ada Idea Competitions, yang kedua Customer Immersions, yang ketiga ada Innovation Networks, dan yang keempat ada InSkins, yang kelima ada Product Platforming. Baik, sekian dari pemaparan materi. Thank you for listening.